Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan walau lewat kuliah online. Video ini dibuat guna memenuhi tugas psikologi kepribadian. Nama saya sendiri Ginanjar Bagus Widodo. Kali ini saya akan menganalisis kepribadian dari seorang aktor bernama Yayan Ruhiat atau biasa dikenal dengan Mad Dog. Identitas Yayan Ruhian: nama lengkap Yayan Ruhian, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 19 Oktober 1968. Usianya 53 tahun. Dia menyandang zodiak Libra. Agamanya Islam, kewarganegaraannya Indonesia. Pekerjaannya sebagai aktor, pesilat, dan koreografer. Lalu nama orang tua dari Yayan Ruhian ini, ayahnya bernama Odo, sedangkan ibunya bernama Isuh. Yayan Ruhian punya istri yang bernama Wawa Suwartini. Anaknya berjumlah 3 orang. Anak yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga baru perempuan. Anak laki-laki yang pertama diberi nama Zikriawan Sukma. Lalu anak laki-laki yang kedua Sidkin Sukma, dan anak yang terakhir perempuan bernama Dia Ruhita Syakila. Profil dari Yayan Ruhian ini: Yayan Ruhian atau biasa disapa dengan Yayan adalah seorang pesilat dan aktor Indonesia. Yayan Ruhian adalah pria yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Oktober. Ia menemukan gairahnya di pencak silat dan seni bela diri sebelum memulai karirnya sebagai aktor. Namanya langsung melambung setelah kiprahnya di film laga The Raid yang rilis pada tahun 2011 dengan peranannya sebagai Mad Dog. Pada tahun 1998, ia sempat menjadi instruktur seni bela diri profesional di sebuah perguruan silat. Selama menjadi instruktur, ia biasa mengajar di beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berarti dia mengajar sampai ke negeri-negeri tetangga. Terus Yayan ini adalah salah satu anggota tim pencak silat yang tampil di festival Das Art Mertiuk, serta turut berpartisipasi di Institut Judo, menampilkan Silek Minang atau seni bela diri dari Minang, Sumatera, di Paris, Prancis. Pada tahun 2009, Yayan menjadi koreografer pada film laga yang bertajuk Merantau sebagai pengarah silat harimau dan silat Minang. Namun karena audisi tidak menemukan pemeran yang sesuai, akhirnya Yayan ditunjuk untuk memerankan Eric di film garapan Garth Evans tersebut, di film laga yang juga dibintangi oleh Doni Alamsyah. Pada tahun 2012, Yayan kembali berperan di film garapan Garth Evans berjudul The Raid. Guru silat ini berperan sebagai Mad Dog atau anjing gila, tangan kanan dan algojo brutal Tamariyati yang memiliki keahlian silat tingkat tinggi. Di film ini juga dia disandingkan dengan Doni Alamsyah dan Iko Uwais. Setelah namanya dikenal karena film The Raid, pada tahun 2014, Yayan kembali lagi bermain pada schoolnya
The Raid 2 yang berjudul Berandal. Dia berperan sebagai Prakoso, seorang algojo dan tukang pukul. Yayan Ruhian ini adalah aktor yang cukup populer dengan ketangkasannya dalam membintangi beberapa film laga seperti The Raid dan John Wick 3, menceritakan masa mudanya yang ia lalui dengan kerja keras. Ternyata Yayan Ruhian sejak kecil sudah terbiasa mandiri. Ia bekerja dan mampu untuk membiayai sekolahnya sendiri. Mulai dari berjualan bakso membantu pamannya sampai bekerja di konveksi pakaian dalam, ia sudah jalani. Berbeda dengan remaja pada umumnya yang menghabiskan waktu dengan bermain, Yayan Ruhian justru harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup serta untuk membayar sekolahnya. Dulu saya jualan bakso waktu SMP. Jadi saya itu waktu SMP saya kerja di paman saya punya warung, salah satunya jualan bakso, dan itu kemana-mana di kampung itu kan kalau ada acara panggung itu kan kita bikin gerobak, kita jualan. Jadi dagang jualan bakso ini saya biasa. Jadi dengan jualan bakso ini saya bisa sekolah SMP, ujar Yayan Ruhian. Saat masuk SMA, laki-laki 52 tahun ini pernah juga membantu almarhum kakaknya dengan bekerja di konveksi baju dalam perempuan. Jadi kalau SMP saya jualan bakso, kalau SMA saya itu kerja di konveksi. Enggak begitu besar sih, kebetulan kakak saya yang punya, tuturnya. Yayan Ruhian kebagian menjadi tukang potong pola. Dia tidak menggunakan mesin otomatis seperti sekarang, hanya memakai cara manual dengan gunting. Dan saya itu sebagai tukang potong, dulu kan nggak ada mesin potong, jadi pakai gunting manual, ujar Yayan Ruhian. Sampai sekarang bahkan bekas gunting di tangan Yayan Ruhian ia akui masih membekas. Makanya sampai sekarang masih ada jendul-jendul bekas gunting. 3 tahun bekerja di konveksi, tuturnya. Sangat berbeda dengan orang pada umumnya yang menghabiskan masa mudanya bersenang-senang, Yayan Ruhian justru harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup serta sekolahnya. Jadi saya pulang sekolah ke konveksi, berangkat sekolah juga dari konveksi. Jadi belajar sambil gunting. Jadi cara saya menikmati masa remaja saya itu di meja potong, katanya. Lalu yang terakhir, analisis kepribadian teori pendekatan fenomenologis Carl Rogers yang kita terapkan pada Yayan Ruhian. Manusia mempunyai kemampuan untuk nasibnya sendiri, bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan, dapat dipercaya dan mengejar kesempurnaan diri. Yayan Ruhian adalah anak dari pasangan Odo dan Iso, sebuah keluarga menengah. Sejak kecil Yayan sudah dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Ia mampu membiayai sekolahnya saat SMP dengan jualan, membantu pamannya menjual bakso, dan hasilnya dia kumpulkan untuk membayar sekolahnya. Begitu pula saat SMA dia bekerja di konveksi milik kakaknya sendiri. Sejak kecil dia ditempa dengan latihan-latihan yang berat dan disiplin. Keahliannya memainkan jurus-jurus silat menjadikan seorang pelatih hingga sampai keliling Indonesia. Berkat bakatnya ini, Yayan dilirik oleh seorang sutradara profesional hingga dia ikut andil dalam beberapa film laga. Dan akhirnya mampu bermain di kancah internasional, membintangi beberapa film Hollywood.
Jadi Yayan Ruhian ini adalah orang yang terus-menerus berjuang menekuni hobinya. Karena dia tadinya adalah orang yang tidak terlalu kaya, jadi dia harus bekerja untuk membiayai sekolahnya sendiri. Namun pada akhirnya Yayan bisa ikut membintangi beberapa film laga yang menjadikannya dia orang sukses. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.